Welcome back teman-teman to TNT Tianjin Night Talk Show with Angelina. Jadi hari ini teman-teman kita udah kedatangan our ex presiden ya, gila ex presiden loh, mantan ketua PPT Tianjin. Say hi dulu dong, say hi. Halo, aku sudah jadi mantan. Aku nanti jadi mantan tahun depan. Oh iya, tahun depan. Gimana kabarnya? Baik sekali. Ya, baik sih. Sibuk kuliah. Gue belum mulai sih, jadi nggak sibuk kuliah. Gitulah. Oke, jadi tuh mungkin orang-orang banyak penasaran nih ceritanya. Tianjin, kota yang besar tapi kalah terkenal karena Beijing di sebelahnya. Bener gak? Nah, Betul. terus begitu gue penasaran juga nih, kayak ada banyak banget temen-temen yang tahu kota Tianjin, tapi kayak yang, ya udahlah lebih prefer ke Beijing, lebih prefer ke Harbin misalnya gitu, kayak ke kota-kota lain di China yang notabene lebih, lebih terkenal, tanda kutip gitu. Nah, pingin tahu aja sih, kenapa sih seorang Angelina akhirnya bisa memutuskan kayak, gue pengen ke Tianjin gitu. Kalau ditanya kenapa akhirnya milih Tianjin tuh sebenarnya agak anti climax sih. Soalnya dulu itu emang bener-bener kayak nggak pernah dengar gitu tentang Tianjin. Terus tahu-tahu tuh guruku nawarin gitu di sekolahku tuh nawarin kayak kamu mau nggak ini ada beasiswa nih di Tianjin. Kamu mau nggak? Terus kayak mamaku tuh bilang kayak udah coba aja Tianjin. Ngomongnya kayak Tianjin deket kok sama Beijing apa kayak gitu. Akhirnya daftar kan. Sebenarnya itu daftar tuh antara Shenzhen sama Tianjin, tapi Tianjin itu yang dapat beasiswa yang lebih banyak gitu. Jadi akhirnya ambil deh ke Tianjin gitu. Akhirnya setelah ambil keterima baru kayak kepoin kan Tianjin. Dulu tuh nggak kayak sekarang. Kayak sekarang tuh rasanya informasinya lebih banyak daripada dulu. Dulu tuh mau cari informasi tentang Tianjin tuh kayak terbatas sekali gitu loh. Kayak susah gitu. Jadi kayak akhirnya kepoin TPIT Tianjin, terus gitu deh. Akhirnya sampailah di Tianjin seperti sekarang. Mantap. Bener sih, kalau waktu aku kan pertama kali tuh, jadi ditawarin juga gitu, tapi ditawarin sama Laoshe dari adalah satu institusi gitu ya. Nah, terus udah gitu kayak mau nggak nih dapat beasiswa nih ke Tianjin juga. Akhirnya ya udah apply, dapet, ya udah berangkat gitu. Awalnya juga nggak tahu sih kampusnya gimana, bentukan Tianjin tuh kayak gimana juga nggak tahu, kayak ya udahlah jalan-jalan aja. Tapi yang paling aku inget pas pertama kali ke sana itu tuh aku tuh nyampe tuh nggak di Tianjin, nyampenya tuh di Beijing. Jadi Mm-mm. maksudnya kayak naik pesawatnya tuh nggak langsung ke Tianjin karena bandara Tianjin lebih kecil daripada bandara Beijing kan memang. Terus penerbangannya lebih banyak yang ke Beijing dibanding yang ke Tianjin. Jadi waktu itu ngambil penerbangan yang ke Beijing, abis itu baru naik bus ke Tianjin. Nah, waktu nyampe Tianjin pun, itu pun juga kayak ada kali kayak hampir seharian lah pokoknya cuman buat nyariin dormitory sekolahan tuh di mana sambil bawa koper gede-gede gitu. Untungnya orang tua aku ikut waktu itu. Jadi kayak yang masih yang bantuin lah gitu narik-narikin koper segala macam karena capek banget sih sumpah itu kalau baru pertama kali terus nggak ngerti bahasanya, nggak ngerti budayanya, mau ngapa-ngapain susah kan bener gak? Iya betul. Iya sih kayak gitu. Terus pernah ngalamin nggak kayak gitu tuh? Kalau aku sih untung aja nggak sampai gitu. Soalnya dulu datang ke Tianjin itu sebenarnya sudah ada HSK 4 gitu. Jadi kayak untuk basic conversation tuh masih bisa gitu. Cuman lebih kayak ke homesick sih. Kayak awal-awal tuh kayak pas awal-awal sampai kayak, ya ampun udah mulai ya kehidupan kuliah tanpa orang tua gitu kan. Pokoknya kayak ada seminggu gitu sebelum berangkat ke Tianjin itu kayak nangis semingguan gitu pas malu kayak pikir aku akan meninggalkan kamar ini kayak gitu kan. Terus kayak pas sampai kayak ya lumayan senang kayak ketemu teman gitu kan. Untuk sama kayak teman-teman Indonesia juga ada beberapa orang kayak berangkat bareng gitu. Terus dijemput juga waktu itu sama PPIT Tianjin. Jadinya pas sampai emang langsung disambut gitu loh sama teman-teman. Jadinya agak lupa sama homesick, tapi kayak pas tidur itu inget lagi gitu sama ya ampun aku sekarang tidur di tempat asing ini kayak gitu. Cuman ya sih masalah lebih kayak ke
homesick, tapi lama-lama tuh bakal hilang gitu loh, setelah kayak dapat teman, dapat pergaulan tuh bakal hilang sendiri gitu homesicknya. I see. Parah sih, tapi bener sih kalau homesick tuh. Aku tuh nggak berasa karena orang tua aku ikut kan. Jadi Hmm. sampai sana tuh papi mami tuh masih ikut sampai kayak semingguan. Abis itu mereka baru pulang. Nah, Nah, pas mereka pulang baru gue di mana ya, kok sendirian nih. Aduh, parah sih, parah. Tapi seru sih, tapi seru. Kan aku juga baru 6 bulan ya di sana. Kalau Cici mm-mm. berapa lama? Udah berapa? Tahun setengah, tahun Udah setahun setengah. setengah. Berarti udah sempet muter-muter Tianjin dong ya? Ya lumayan sih, kayak sebenarnya lumayan nyesel ya, kayak dulu itu waktu diajak-ajak pergi, itu aku selalu bilang, ah bentar lah aku masih mau apa, kayak kan dulu kan kayak jalan-jalan ya palingan ke deket kampus gitu kan, palingan ke pusat kota kemana gitu kan, nggak sampai pergi ke Pinhai Level aja nggak pernah, pergi ke tempat-tempat yang cuma pengen ke Tianjin Ai, cuman kayak agak nyesel gitu loh, kayak ya ampun, kayak aku kira kan dulu masih ada 4 tahun ya, artinya kayak 1 tahun setengah, dia masih ada 2 tahun setengah kan untuk menjelajahi, ya udahlah nanti aja lah, kayak udah deket-deket gitu baru pergi, sekarang nyesel gitu, ya sudahlah. Bener sih, Ya. sekarang baru kayak yang, kenapa gua nggak pergi dari kemarin? Bener-bener. Betul. Aduh. Tapi ada nggak nih memorable moment yang bener-bener kejadian kayak dan kayak, aduh gila gua kangen banget, pingin banget kayak gitu lagi gitu. Soalnya kalau aku ada. Jadi kalau aku tuh kayak jujur ya waktu itu kan juga temen aku kan nggak gitu banyak ya, maksudnya kayak cuman di kampus aku tuh cuman 4 orang. Yang di tahun aku. Terus udah gitu kita berempat juga kayak yang, ya udah gitu main-main, tapi kayak nggak deket-deket banget, juga kayak biasa aja gitu, temenan aja biasa. Sampai akhirnya ada salah satu teman baik aku, dia dari Hangzhou, dateng nyamperin aku ke Tianjin. Nah, akhirnya di situ kita main bareng, terus udah gitu kayak yang aku paling inget tuh naik sepeda malam-malam, kayak dari jam 6 sore sampai dari aku selesai kelas lah pokoknya. Aku selesai kelas sampai malam kayak jam 11 baru balik. Itu beneran naik sepeda dari Tianjin Ai, terus ke Italian Street, terus ke tempat-tempat lainnya gitu yang kayak tahu gak sih? Aduh, ada satu mall itu mall yang paling bagus di Tianjin. Apa ya? Aku lupa. Ada satu Mau mall yang paling bagus di Tianjin. Joy City. Apa? Joy City. Joy City, Bener. bener-bener Joy City, Joy Joy City. City. Iya ya, Joy City. Bener Pokoknya Joy terbaik City. sih itu. Betul betul, terbaik sih itu. Joy City, terus kemana lagi ya? Udah pokoknya ke itu, ke tempat yang jual-jual tempat budaya-budaya itu. Nggak tahu namanya. Oh, Ancient Street ya? Apa sih? ya kayaknya Ancient Street, ya Ancient ampun udah Street ya? lupa. Udah lupa. Aduh, itu nanti kayak Ancient Street kayak gitu, itu kayak kita muter, beneran muter, dan itu seru banget. Kayak bener-bener kayak gak bisa aku lupain. Dan itu kayak udah fall. Tau kan kalau fall anginnya kenceng apa? Itu udah fall, anginnya sekenceng itu, kita naik, dan aku lupa nggak bawa jaket. Besokannya masuk angin, terus kayak yang, Wah, ya itu udahlah sih. bodo amat, tapi yang penting happy gitu, dan itu kayak the most memorable moment sih, maksudnya yang aku punya di sana gitu, menurut aku. Kalau you ada nggak nih selama 1,5 tahun gitu kan? Sebenarnya paling memorable sebenarnya kayak kehidupannya sendiri sih, kayak kayak untuk spesifik kayaknya semuanya memorable. Jadi tapi kayak yang paling memorable menurutku ya kayak dulu pernah pas Natal gitu. Biasanya tuh kalau di Indonesia di gereja itu aku kayak jarang ikut acara Natal. Maksudnya acara Natal paling acara sekolah kan biasanya. Tapi kayak ini kan kayak yang di luar kan. Kayak sekarang kan karena sudah kuliah jadi kayak di luar sekolah. Jadinya kayak kita tuh ada kayak paduan suara gitu, Christmas Carol. Terus kayak gitu, kayak tiap minggu gitu ada latihan gitu kan. Latihannya tuh bayangin aja winter, Desember, bulan Desember, malam-malam jalan ke tempat latihan untuk latihan paduan suara. Terus tuh kayak dingin kan, kayak anginnya tuh kayak dinginnya tuh masih bisa kayak misalnya masih bisa ditahan, tapi kayak anginnya itu loh, kayak anginnya kayak menusuk tulang sampai kayak nggak mampu, terus kayak gitulah akhirnya Menusuk tulang dong. menusuk tulang, terus kayak gitu. Memorable itu sih, sama kayak sebenarnya hal-hal kecil sih, kayak hal-hal kecil kayak pergi belanja ke Carrefour, pergi ke pasar,
Itu sebenarnya kayak kadang-kadang kangen sih, kayak yang kayak gitu-gitu, yang kayak misalnya lagi bosen nih belajar, kayak abis itu kayak apa ngomong ke temen, kita ayo pergi ke Chaosu, kita beli makanan kayak gitu. Pergi ke kantin, beli makanan di kantin sebenarnya kayak hal-hal kecil kayak gitu tuh yang paling memorable sih, kayak ya ampun, kayak dulu tuh aku pikir aku bakal bosen sama kehidupan ini, tapi kayak sekarang setelah nggak bisa ngerasain itu justru kayak ya tuh kayak kangen ya yang sama masa-masa kayak gitu gitu sih. I see. Iya sih, bener sih, kangen banget sih. Karena kehidupannya totally different ya, maksudnya kayak di sana dan di Mm-mm. sini, di Indonesia itu kayak beda banget, dan pasti banyak hal-hal yang kayak bikin kita, "Aduh, gue pengen banget nih balik lagi, gue pengen banget balik lagi, ngulang masa-masa Iya. itu," gitu kan ya. Sekarang kita mau masuk ke segmen Rumpiin Aja. Di dalam segmen Rumpiin Aja, kita bakal bermain sebuah permainan, yaitu ya rumpiin aja. Jadi tugas kita adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sejujur-jujurnya, sejelas-jelasnya. Kalau udah ceritanya, kita ceritain sedetail-detailnya, nggak mau tahu apapun itu. Jadi, permainan ini adalah kita bakal gumshoe, yang menang boleh pilih pertanyaannya bakal dikasih ke siapa. Jadi di sini kita udah ada 19 pertanyaan, aku udah kasih ke Cienjel, aku juga udah pegang pertanyaannya. Ini pertanyaan ini bukan aku yang bikin, tapi ada dari tim kita yang membuatnya. Jadi kita nggak tahu nih pertanyaan ini apa, kita baru baca sekarang. Jadi kita bakal sweet, dan nanti kita bakal pilih pertanyaan ini buat siapa, dan dia harus jawab. Oke? Paham ya? Oke. Oke. Yuk, mari kita mulai. Oke. Yang sweet. Parah, Kayaknya kelamaan, kita nggak kita lama. aku kelamaan. Aku Lama, tuh dari lama. kamu ngeloncat tas aku Parah, langsung lama, bunyi. lama. Ulang, ulang, ulang. Hitung 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 1 2 3 1 2 3. 1, 2, 3. Aku menang. Oke oke. Ya udah, oke. Pertanyaan pertama ya, teman-teman ya. Aku mau nanya tentang pernah nggak nyasar selama di Tianjin? Nyasar, nggak pernah. Eh, nyasar. Oh, dulu sih. Cuman ini waktu itu dulu nggak nyasar sih. Ya nggak tahu ini namanya nyasar apa enggak. Jadi kayak kan aku dulu pas tahun 2019 itu kan aku kayak ini tahun kedua. Jadi kayak aku tuh keluar gitu dari dorm, aku nginep di apartemen. Terus kan aku suka belajar di perpus sampai jam 10 gitu, sampai perpus tutup. Nah, habis itu bis terakhir itu jam 10 lebih dikit gitu loh. 10 lebih berapa gitu untuk ke apartemen. Nah, di situ aku tuh diajakin gitu sama temenku untuk makan. Terus kayak adalah makan lah, makan. Terus kayak makan, ketinggalan dong, ketinggalan bis. Nah, ketinggalan bis ini, baterai HP-ku tuh tinggal 5. Terus abis gitu cari sepeda, harus cari, nggak bisa cari sepeda, karena kalau ongkel sepeda itu dari sekolah ke apartemen 7 kilo. 5 kilo. Kayak, wih, itu udah berotot kan, tolong. Jadi kayak aku cari sepeda listrik. Terus aku nyalain dong sepeda listrik, namun juga harus lari-lari kan, kayak wah ini kemalaman ini. Terus abis itu kayak abis naik sepeda listriknya udah mau habis baterainya. Wah, sepeda listriknya tinggal 1 baterainya. Wah, ini cobaan hidup apa lagi? Baterai tinggal 5. Aku butuh untuk map. Kalau pakai map kan jauh lebih boros kan, karena aku belum Iya, hafal iya. jalannya. Karena aku biasanya pakai bis kan, jadi kayak kurang hafal jalan biasa. Wah, ini udah kayak aku ingat-ingat lah nama apartemennya apa. Aku ingat-ingat. Habis itu untung aja kayak nemu lagi pas baterai HP tinggal 3, itu kayak nemu lagi sepeda baru gitu, akhirnya kayak ganti. Terus kayak udah mau habis juga itu, nggak tahu kenapa malam itu baterai HP habis, baterai sepeda habis, udah kayak habis lah. Terus untung aja kayak akhirnya udah agak mendekati kan, aku udah agak hafal, oh iya habis ini belok kanan gitu kan. Habis itu kayak udah kayak sepeda listrik kan bisa ditekan, bisa dikayuh kan. Iya, iya. Kalau dikayuh emang agak berat, Berat. cuman kalau tidak punya pilihan mau gimana daripada jalan bun.
Terus kayak abis itu aku langsung kayak ya udahlah setengah-setengah aku kayu, setengah-setengah aku pencet gitu kan supaya hemat ceritanya. Untungnya sampai sana, sampai apartemen kan selamat. Terus sampai apartemen itu kan harus ditutup kan sepedanya. Harus ditutup sepedanya, kayak harus pakai HP dong. Dan pas banget sampai apartemen, waktu aku mau tutup, bateraiku habis. Nggak bisa ditutup. Wah, akhirnya kayak sampai ada polisi kan. Kayak, bilang, ini sepedanya belum ditutup ini. Terus kayak, iya, 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 abis ini aku tutup. Aku naik dulu, aku cas HP-ku sampai at least 5 lah. Terus kayak aku balik lagi ke bawah. Terus kayak, nggak apa-apa, naik, 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 naik. Kayak gitu. Jadi ya, itu nggak tahu tersesat apa enggak, tapi itu deg-degannya itu udah kayak, wah ini nggak bisa kembali. Aku di mana? Aku siapa? Kayak gitu. Oke, oke, oke. Tapi seru sih, keren sih. Lucu Tuh, banget kayak sih. sepeda-sepeda listrik tuh ada, tapi kayak banyak, mereka tuh banyak, tapi suka Bener-bener. habis baterainya, kayak ya, Iya, iya. gitu. Kasian, kasian. Ya udah, ya udah. Next, ayo Kayak, ke orang tuh, 1, 2, 3. Ah, jebelin. Ya udah, ayo. Hah, bentar-bentar mana ya? Udah aku buka dong. jangan sampai saya menyesal ya bikin permainan ini. Pertanyaan dari aku adalah, pernah jatuh cinta sama teman sekelas enggak? Oke, oke. Kenapa pertanyaan yang ditanyain kamu yang beginian ya? Ini ada Aku mau apa tanya, sih? kalau misalnya pertanyaan sudah ditanya, nggak bakal bisa dipakai lagi kan? Harus sih nggak bisa nggak nih guys panitia? Itu Berarti tujuanku. ini ada sesuatu nih, ada sesuatu. Ih, harusnya tadi aku tanyain ada sesuatu. Jawaban aku Semangat. ya. Jawaban aku nggak pernah. Karena pertama, Nggak seru. bener. Nggak pernah. Kenapa? Karena pertama, mohon maaf nih, saya ke China buat kuliah, bukan buat mencari jodoh. Jadi, saya emang lagi tidak berfokus ke sana. Jadi kayak lagi nggak ada sesuatu yang dicari gitu. Terus kedua, nggak ada yang tipe saya, Bu. Gimana ya, Bu ya? Jadi ya udah deh. Tapi ada satu, aku kagum aja sih, satu orang. Tapi dia Laoshi. Dia Laoshi. Langsung. Ini jadi itu, jadi thumbnail. Jadi apa? Jadi preview. Dia Laoshi. Tapi dia tuh keren banget, hype beast banget. Kayak bayangin dong, bajunya merek. Perlu gue sebutin nggak? Celananya Puma, bajunya Adidas, sepatunya Nike. Bayangin dia itu kayak hype beast-nya totally hype Sponsored. beast. Terus cakep gitu loh. Maksudnya kayak mukanya cakep gitu, enak dilihat gitu loh. Kayak lumayan lah gitu. Terus masih muda juga, kayak umurnya kayak beda jauh, kayak dia mungkin 25, 26 gitu lah. Terus kayak jadinya kayak pas pertama kali lihat kayak wah asik nih, ada yang bisa buat cuci mata nih. Kayak gitulah kurang lebih. Udah, Ya. ayo Udah. lanjut. 1, 2, 3. Oke. Oke, Tanyakan. pertanyaan aku selanjutnya. Pernah mengalami kejadian memalukan nggak sampai dilihat banyak orang? Oh, ini pernah. Jadi gini, suatu hari di saat autumn apa Win? Apa autumn. Autumn, fall ya. Fall. Jadi kan aku tuh bersama dua temanku lainnya. Kita tuh di depan kelas. Jadi kan kalau di Cina itu lorong gitu kan. Jadi kayak lorong. Kita tuh lagi kayak udah mau balik gitu loh. Kita ngobrol-ngobrol bentar, terus kita mau balik. Nah, terus itu aku tuh baru beli sepatu di Taobao, harganya cuma 23 yen. Wih, bagus Widih. dong, licin dan licin. Habis itu aku nggak tahu kenapa, aku tuh agak pencilaan gitu loh. Aku tuh apa kayak tahu nggak sih kayak gerakan-gerakan kayak menendang ala-ala taekwondo. Takilan ya. Takilan emang. Terus aku nggak tahu, aku lupa kenapa. Terus kayak aku tuh melakukan gerakan itu gitu. Terus aku kayak bleset. Terus bunyinya itu kencang sekali. Dan kebetulan di lorong itu banyak sekali, ada beberapa anak-anak gitu kan, lagi kayak nongkrong gitu kan, berbicara, berdiskusi. Terus ada suara jebung gitu kan. Terus mereka melihat,
Untung aja mereka tidak peduli, terus mereka langsung kembali. Itu sih, itu kayak aduh sakitnya tuh nggak seberapa, kayak nggak sakit, malunya itu loh yang sampai hari ini Iya iya keinget gitu iya. loh. Ya Aduh, udah untung kayak gitu sih. untung mereka nggak kayak saya ya. Mungkin kalau saya ada di sana, gitu ya. Seorang mahasiswa internasional asal Indonesia terjatuh dengan cara yang lumayan keras. Itu sih, kayak sakitnya nggak apa-apa, kayak nggak sakit, malunya itu tuh yang kebawa sampai detik Iya iya. ini. Iya iya, paham paham. Dan terima kasih atas ceritanya karena sebentar lagi banyak orang yang akan menonton dan menyaksikan Iya. Ya, kejadian-kejadian paling moral of memalukan. the story, tolong Iya. jangan beli sepatu yang licin dan melakukan gerakan-gerakan pencilaan ya, tolong jangan. Kalau mau beli sepatu kayak gitu jangan petakilan aja guys, nggak apa-apa ya. Benar benar benar. Aduh, oke oke. Oke, lanjut. Satu, Oke. dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sampai besok gak kelar nih. Ya udah, ayo. Oke. Mari kita lihat ya. Aduh, gue deg-degan nih. Hmm. Seriusan guys, ini pertanyaannya ada di sini guys. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ada lah pokoknya di sini. Ada guys Ada pertanyaannya. guys, pertanyaannya ada guys. Oke, ini pertanyaanku adalah, Aduh, apakah Vini pernah nggak mandi selama seminggu pas musim dingin? pertanyaan Ini bagus. ada pertanyaan, ini lumayan spesifik sih BTW. Ini mencurigakan gitu loh. Iya, Spesifik sekali bukan saya yang seminggu. bikin loh. Saya juga nggak tahu ini kenapa orangnya bikin ada seminggu gitu. Nggak tahu juga saya. Spesifik Bingung. sekali. Spesifik, iya spesifik sekali. Aduh. Jawabannya hampir. Bukan bukan seminggu Jujur. guys. Bukan seminggu guys. Cuma 4 hari. Karena posisinya lagi dingin banget, sumpah dingin dan waktu itu air panas mati, guys. Kalau jadi kamu mungkin aku juga gak bakal mandi sih. Jadi Mendingan gak mandi. jujur, jujur ya, mohon maaf nih, mau sikat gigi aja itu saya mendingin pakai air aqua. Kalau nggak, ini nggak bisa nutup, nah, gitu nggak bisa, dingin, nggak bisa guys. Saya mending pakai air aqua kayak kumur-kumur. Bener. Gitu tuh pakai air aqua nggak apa-apa dah. Dingin banget soalnya. Terus akhirnya ya udah deh. Akhirnya kayak hari pertama masih ya udahlah bodo amat gitu. Jadi hari pertama tuh air belum mati, tapi aku capek banget hari itu. Jadi aku tidur. Nah, terus yang paling untungnya adalah sebelum hari itu aku udah keramas. Yang paling ribet adalah di saat gak bisa keramas karena udah lepek gak enak kan. Nah, terus begitu di hari kedua aku kayak mau mandi, pas mau mandi kok airnya enggak panas-panas, kok air panasnya nggak nyala-nyala gitu kan. Sampai akhirnya ya udah deh mau nggak mau kayak ya udahlah entar aja lah mandinya. Akhirnya ya udah nggak mandi lagi. Besokannya pas mau mandi air panasnya belum nyala juga. Ya udah deh akhirnya 4 hari. Tapi dingin sih air kayak winter gitu. Aku tuh pernah kan satu apartemen kan ada 4 orang. Terus kan kalau di Cina itu penghangatnya itu penghangat apa sih untuk hangatin air itu kan listrik kan. Jadinya kayak harus nunggu gitu loh. Kebetulan aku kebagian mandi terakhir itu kayak segar. Ayo lanjut lanjut. 1, 2, 3. Ya lanjut lanjut. Ayo ayo. Mari kita lihat Aku agak-agak pertanyaan. sedih ya. Kok aku agak-agak sedih? Oke. Eh, pernah banyak ngabisin duit buat belanja di Taobao? Taobao. Pertama-tama buat orang tua saya kalau nonton ini saya mohon maaf. Sebuah klarifikasi dari saya membeli barang-barang ini karena saya butuh, tapi di sisi lain juga karena saya, pingin. Jadi pernah waktu di China kan, kita nggak ada hiburan ya, mohon maaf nih, kita nggak ada namanya Netflix, nggak ada yang namanya YouTube, nggak ada, susah banget dibuka, guys.
adanya itu cuman, itu QIY, cuman itu doang. QI, apa sih bacanya? Ya itulah, cuma itu doang. Oh, Nggak ada IGE, IGE, Genshin ya. Amazing Shoes. Iya, itu doang, nggak ada lagi. Terus, ada lagi cuman kayak apa lagi, WeChat Music, nggak ada tuh yang kayak susah. Pokoknya mau buka-buka yang kayak gitu tuh mesti pakai VPN lah, mesti pakai inilah, mesti pakai itu. Sampai akhirnya aku tuh satu titik kayak di titik itu kayak udah 3 bulanan mungkin di sana dan aku kayak, "Duh kok rasanya capek banget ya, gue bosen banget," gitu. Kayak gue pengen main, pengen ada refreshing, pengen ada something gitu, ada entertainment. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli Nintendo Switch. Beneran guys, gue seimpulsif itu waktu itu. Terus kayak akhirnya gue kayak beli Nintendo Switch kan. Untung gak gue tinggal, untung gue bawa ke Jakarta gitu sekarang. Sumpah, kayak aduh impulsif banget. Kayak di titik itu tuh kayak yang aduh bosen banget. Terus akhirnya kayak aduh beli nggak ya. Sampai akhirnya ya udah deh beli. Terus akhirnya ya udah beli Nintendo Switch. Harga sekian. Beserta game-gamenya, sudah pasti. Jadi ya begitu guys, saya impulsifnya begitu. Tapi sisanya sih Hmm. kalau misalnya yang beli kayak di Taobao paling barang-barang barang-barang apa ya, barang-barang yang perlu, tapi sebenarnya agak-agak nggak perlu juga sih. Aku kemarin tuh udah berencana di Taobao aku tuh di list-nya udah ada. Jadi udah ada, udah aku pin-pinin. Aku rencana kalau balik mau beli mesin cuci sendiri yang di kamar. Tau nggak sih? Tau nggak sih mesin cuci yang Yang kecil? Kayak oh gue yang di nggak itu kan yang diinjek-injek itu kan. Terus bukan nanti bisa bukan yang mesin cuci kecil, mesin cuci yang bisa muter. Ada hmm, ada, tapi menarik kecil. ya itu. Iya, itu udah gue pinin itu kayak, aduh gue pengen beli ini, gue pengen beli ini pas ke sana gitu. Jadi kayak impulsifnya kayak gitu sih. Tapi masih ketahan karena waktu itu roommate-nya lumayan ngingetin kayak, "Ntar lu akhir bulan gak ada duit loh," kayak gitu-gitu lah. Mungkin dia takut kena pinjem kali ya. Dia Jadi juga kayak menyelamatkan jadi kayak dirinya dia menyelamatkan sendiri. dirinya sendiri, dia berusaha menyelamatkan saya. Kayak gitu sih. Itu emang ya gitulah. Menarik, menarik. Iya, terima kasih. Baru 6 bulan Expose. ternyata. Belum belum 4 tahun guys di sana, baru 6 bulan. Mohon maaf. Lanjut. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini gak keluar-keluar. Bisa 1, nggak sih? 2, Tolong. 3. 1, 2, 3. Oke, aku Ah, menang. udah. Akhirnya aku kalah. Akhirnya aku kalah, seneng lagi. Aduh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak salah masuk ruangan kelas? Kayaknya pernah deh. Tapi kan kayak kalau orang sana itu kan agak cuek ya Bun. Dan aku tuh jujur aja nggak terlalu kenal sama teman-teman Eh, ituku kan. Jadi kayak aku masuk kelas terus kayak ini mana? bukan teman-temanku sepertinya. Aku kabur terus langsung kayak aku masuk gitu ada yang ngeliatin dikit terus kayak aku langsung kayak oke langsung balik bye. Kan Oke. nggak sampai kayak itu. Soalnya kayak aku cuma ngeliat kayak nggak ada kayaknya beda guru terus kenapa ada dia di situ jadi kayak oke insya kelas ini oke baik gitu doang. I see, Simpel itu. I see. Kalau ini jujur ada cerita menarik sih. Tapi bukan Hmm. bagian gue. Gue gak cerita lah ya. Ayo lanjut. 1, 2, 3. Ya, oke. Oke. Kita expose ya ketua PPT Tianjin 2021 2021 2022. Emang anaknya gini guys. Terekspos. Parah Apa emang. ya? Gitu. Oke. Pernah ngilangin kunci kamar atau enggak? Oke. Jawabannya enggak. Ini udah pasti banget kenapa? Soalnya gue tipe orang yang kalau nyimpen barang, apalagi sesuatu yang berharga, itu emang suka sembarangan. Nah, gimana? Gimana? Gue kalau nyimpen barang,
terutama yang berharga, itu emang suka sembarangan. Oh, Tapi, mhm ada tapinya, tapi saya pasti mhm. ingat saya simpan di mana. Mmm. Jadi, contoh. Aku tuh sering banget nyimpen duit seratusan, maksudnya 100 ribuan, itu di mana-mana. Di tas ini ada, di tas itu ada, di laci aku ada, di mana-mana ada. Sampai diomelin. Kayak, "Kamu kok nyimpen barang nggak bisa, maksudnya nggak bisa rapi gitu loh, tempatnya segala macam." Yang di logikaku gini, ini kan berharga ya. Kalau semisal nanti aku taruh di satu tempat dan ada orang yang menemukan tempat itu, selesai sudah barang-barang saya habis. Kalau saya taruh di tempat yang berbeda-beda dan saya ingat, orang temuin satu, saya masih punya banyak. Jadi, Mmm, begitulah saya, guys. mhm. Gitu. Jadi kalau aku sih kalau kayak gitu aku bakal kayak tahu-tahu 1 bulan kayak, "Bentar, kayaknya aku punya Lupa. uang, tapi kok nggak ada ya?" Bulan depannya kok, "Wih, ini ada rezeki dari langit, uang dari mana ini?" Enggak. Kalau aku tahu di mana. Jadi kayak kalau aku butuh, aku kayak, "Oh ya di sini masih ada, oh ya di sini masih ada," kayak gitu. Aku udah ngitungin berapa ya gitu. Oh, Dan bagus selama ini bagus. sih nggak pernah lupa sih, belum pernah lupa sih. Belum. Semoga nggak lupa ya, gitu. Mhm. Tapi yang jadi masalah adalah ketika harus balik ke Indonesia dengan posisi barang saya di sana dan Lupa, iya, dan udah orang-orang 1 nggak tahu tahun di mana tempat persembunyiannya, itu ya nggak ada yang sulit tahu. gitu. Iya, jadi kayak yang, ya udahlah, gitu. Menarik kan? Menarik menarik. Jangan diikutin ya guys gue. Udah lu simpen di satu tempat aja ya rapi. Biar kalau nanti gue temuin gampang langsung gue ambil semuanya. Aduh, ngakak. Ya udah yuk, last question. Jatuh ke siapa nih? Oh, Satu, aku kalah deh, aku paling bunting. ya udah oke. Satu, dua, tiga. Ah, udah. Oke. Oke nih. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Aku pingin nanya. Pernah nggak eh apa ya yang seru ya? Karena dia nggak mungkin pulang malam. Anaknya baik-baik. Nggak suka nge-club juga, nggak mungkin pernah clubbing. Tapi nggak tahu sih kalau soal nyontek. Pernah nggak nyontek? Dan ketahuan sama launch-nya? Pas di Cina? Ya Nggak sih, iyalah, nggak pernah sih. Pas parah di sih. Cina pas di Cina, kita ngomongin yang pas di Cina aja ya guys. Setelah Ya, online kita tidak usah diomongin. Jadi yang pas di Cina itu nggak pernah sih. Dan karena aku tuh sebenarnya bingung gitu loh. Pas aku masih di sana, itu kan kalau ada beberapa kelas kelas orang internasional. Kan jadi kalau misalnya untuk tahun-tahun pertama sama tahun kedua tuh masih ada beberapa gitu kayak kelas untuk orang internasional kayak misalnya matematika, linear algebra apa kayak gitu itu biasanya ada kelasnya gitu loh. Nah, habis itu kayak teman-temanku yang lain itu biasanya itu suka nyontek kayak orang-orang dari negara mana gitu kan, suka nyontek gitu loh. Terus anehnya itu guru itu seperti tidak melihat mereka gitu loh. Kayak aku tuh di sebelah. Aku tuh kayak di mana, terus mereka tuh di mana. Tapi aku tahu, tapi gurunya kayak tidak melihat. Aku tidak melihat apapun. Jadi kayak maksudnya lucu sih gitu. Cuman kayak pas dulu nggak pernah sih dulu. anak baik sekali ya. Memang ketua tahun 2020-2021 ini tuh panutan sekali, teman-teman. Parah, hidupnya tuh lempeng banget gitu loh. Panutan Yang banget. butuh yang masih itu single pula ya tolong yang Oh iya, pacar tolong single guys. hubungi nomor di bawah ini ya. Wadaw, nanti kita taruh ya nomornya ya. Aduh. Oke, oke, oke. Nyontek. Nyontek gak pernah loh, parah. Kalau online gimana? Wah, itu beda cerita, Bun. Itu bukan nyontek, itu namanya belajar. Belajar sambil mengerjakan ujian. Iya, benar. Parah Beda kalau online guys, itu guys. belajar sambil mengerjakan ujian. Tapi kalau sudah di offline itu namanya nyontek. Ada aturannya ya. Oke, teman-teman. Beda. Teman-teman Tianjin jangan diikutin ya, maupun yang nggak di Tianjin juga jangan diikutin ya. Aduh, aduh. Iya, iya. Pusing, Bun. Pusing, Bun. Capek, Bun. Iya. Aduh, menarik banget sih guys. Ini kalau misalnya kita rumpiin terus kita nggak akan kelar-kelar. Tapi ya masih thank you so much, Angel udah join bareng-bareng sama kita di acara di TNT kali ini.
di Tianjin Night Talk Show. Jangan lupa teman-teman buat like, comment, subscribe kalau kalian punya ide-ide menarik lagi yang lainnya, atau teman-teman penasaran soal Tianjin, penasaran soal apa sih PPT Tianjin, apa sih graffiti, dan segala macamnya. Boleh banget langsung komen aja di bawah, tanyain aja, kepoin juga Instagram kita ada di PPIT Tianjin. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya. Angelina_liat312. Oke, nanti kita taruh juga di description, jadi teman-teman boleh langsung lihat aja. Thank you guys semuanya. See ya!